Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi pembahasan dari part sebelumnya. Asli rasanya nggak nyaman banget kena COVID itu. Mau buat naskah aja rasanya sulit gitu. Jadi untuk rekan-rekan semua tetap jaga kesehatan. COVID masih ada. Mungkin karena efek vaksin efeknya nggak terlalu parah, tapi tetap aja ya kita nggak tahu sampai ketika kita udah kena gitu efeknya kayak apa. Jadi daripada coba-coba, lebih baik tetap jaga prokes. Hari esok masih menunggu. Salam sehat lur. Mari lanjut ke part 206. Dan part kali ini aneh ambil dari bab 1036 sampai dengan 1039. Sorry kalau nafasku ya agak pendek-pendek gitu ya. Kak Sue, tidak, tolong beri dia kesempatan sekali lagi. Diam, aku sudah memberinya terlalu banyak kesempatan. Tetapi karena itu juga dia telah mengambil banyak nyawa tak berdosa. Jika kita tidak menyingkirkan iblis ini, aku tidak tahu apa lagi yang akan dia provokasi nantinya. Dia adalah biang bencana yang harus segera dimusnahkan. Tapi Kak Sue, kali ini pelakunya bukan dia, tapi bawahannya. Itu juga adalah perintahnya. Selain itu, jika dia tidak datang kemari, maka kekacauan ini juga tidak akan pernah terjadi, kata Murong Sue. Sembari berdebat, mereka berdua terus berjalan ke arah aula utama Sekte Haiming. Qingyan masih terus merengek dan memohon pada Murong Sue. Tapi sayangnya, keputusan Murong Sue sudah bulat. Qingyan, anak itu adalah bencana. Kecuali dia dimusnahkan, maka bencana akan terus terjadi sepanjang jalan. Kau sekarang tidak bisa lagi membedakan yang baik dan buruk. Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Aku akan mengambil tindakan. Murong Sue melompat dan meninggalkan Qingyan. Dia pergi ke aula utama. Melihat ini, Qingyan begitu putus asa dan kemudian dengan cepat mengikutinya dari belakang. Namun ketika mereka sampai di aula, Murong Sue tidak langsung membuka mulutnya, karena tempat itu kini berubah menjadi sangat mencekam. Semua orang tampak dipenuhi dengan kekhawatiran di wajah mereka. Murong Sue yang tampak kebingungan kemudian mendekati Murong Li dan bertanya, "Kakak, ada apa? Kenapa tempat ini terlihat begitu suram?" "Sue R, kamu seharusnya merasakannya sekarang, bahwa ledakan ketiga itu berasal dari penghalang sekte," kata Murong Li dengan wajah masam. "Ya, aku tahu itu. Lalu kenapa?" "Sayangnya ledakan itu berasal dari seseorang yang membawa kabur pedang penyegel surga. Dia membawa pedang itu keluar dari Sekte Haiming," kata Murong Li dengan wajah bergetar tak berdaya. Mata Murong Sue menyusut dan wajahnya pun memucat karena terkejut. Bagaimana bisa pedang suci itu dibawa pergi? Pihak lawan sangat licik. Sekarang pedang itu diambil dan penghalang terkuat di 5 wilayah pun telah tertembus. Sekarang kita hanya memiliki satu pedang suci yang tersisa di tangan kita. Dengan begini, kita tidak memiliki peluang untuk menang saat menghadapi Raja Pedang tak terkalahkan, kata Murong Li. Kini semua orang yang ada di sana pun tampak sedih. Mereka menundukkan kepala dan tak ada yang berani berkomentar. Fei Xiong yang juga ada di sana tampak masam. Bahkan meski pedang suci kini ada di tangannya, tapi itu tidak ada bedanya dengan sepotong besi tua. Dengan pedang itu mereka juga tidak akan bisa membantu perang kali ini.
Lalu di sisi lain kedua Supreme pun tampak menyesal. Mereka masih berpikir bahwa pedang suci mereka kini ada di tangan Dan Gingseng. Dan jika mereka tidak membiarkan Dan Gingseng membawa pedang itu, maka mereka masih bisa membantu memberikan perlawanan pada Raja Pedang tak terkalahkan. Master Sekte, ini semua karena kesalahan orang tua ini yang tidak bisa menjaga pedang suci, sehingga pada akhirnya pedang itu dicuri oleh Raja Pedang Leng Yu. Silahkan jatuhkan hukuman pada kami tidak keberatan, kata keempat orang tetua yang kini menyalahkan dirinya sendiri. Melihat mereka, Ling Yuntian perlahan membungkuk dan berkata, "Keempat tetua tidak boleh berkata seperti itu. Kalian berempat telah melakukan tugas kalian dengan baik. Jika bukan karena kalian, sekte ini tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Hanya saja, pencuri itu jauh lebih licik. Dia membuat keributan dan menjebak keempat tetua. Andai saja mereka tidak menggunakan trik ini, maka pedang itu tidak akan pernah bisa diambil dari kita. Karena itu keempat tetua agung tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Itu tidak benar. Aku juga sudah menyelidiki para murid yang saat itu memberikan laporan. Aku menemukan jejak dao iblis yang mencuci otak mereka, sehingga mereka dengan tidak sadar melakukan semua itu. Hanya saja aku tidak menyangka mereka berani menggunakan trik semacam ini di depan ahli di ranah Guiyuan. Jika mereka gagal, maka itu hanya akan menyebabkan kecurigaan, dan pasti semua rencana mereka akan gagal, kata Black Supreme. Itu memang benar. Tapi dalam situasi genting, bahkan keempat tetua agung dipaksa untuk mengambil tindakan tercepat. Pada akhirnya pihak lawan memanfaatkan kelemahan ini dan berhasil mengambil pedang suci dalam sekejap. Mendengar itu, yang lain pun saling bertukar pandang, lalu kemudian mengangguk dan menghela nafas lagi. Aku pernah mendengar tentang 9 Raja Pedang. Semuanya luar biasa, dan Raja Pedang Leng Yu tak terkecuali. Tapi aku tidak habis pikir, ternyata dia begitu licik sampai melakukan tipuan seperti ini. Ling Yuntian pun menghela nafas. Sekarang Raja Pedang tak terkalahkan masih belum menyerang, tapi salah seorang Raja Pedang sudah membuat kita begitu kerepotan. Lantas, bagaimana jika Bai Li Yutian akhirnya keluar dari sarangnya? Apa yang harus kita lakukan? Itu benar, apa yang harus kita lakukan? Semua orang pun menjadi khawatir. Kini mereka semua dilanda keputusasaan. Jika terus seperti ini, mereka benar-benar sudah tidak memiliki masa depan lagi. Fei Xiong yang sedari tadi diam tampak memikirkan sesuatu. Lalu akhirnya dia berkata, "Master Sekte Ling, mohon untuk tidak panik dulu. Meskipun pencurian pedang ini dilakukan oleh Bai Li Yuyu, tapi tata letaknya sangatlah indah. Artinya yang merencanakan semua ini bukanlah dia. Dari sudut pandangku, mungkin hanya Perdana Menteri Bai Li Jingwei yang bisa memiliki strategi seperti ini. Ini sama seperti saat kami berada di Zhongzhou sebelumnya. Kami benar-benar jatuh dalam perangkapnya. Dia sungguh orang yang menakutkan." Itu mungkin memang benar. Tapi jika ini semua diatur oleh Bai Li Jingwei, bukankah itu justru semakin gawat? Kenapa Patriark masih tampak begitu tenang? Saat ini pencurian itu mungkin telah dirancang oleh Bai Li Jingwei, tapi musuh belum mulai bergerak.
Artinya saat ini kita hanya perlu mengkhawatirkan Raja Pedang tak terkalahkan. Selama itu juga kita masih bisa bernafas lega. Jadi begitu. Mungkin yang dikatakan Patriark Sangguan memang ada benarnya, kata Ling Yuntian. Namun di saat itu tiba-tiba Murong Sue maju dan mengepalkan tangannya. Master Sekte Ling, Murong Sue memiliki sesuatu untuk dilaporkan. King Yan terkejut. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan mencegah Murong Sue. Tapi semua sudah terlambat. Nona Murong, silahkan. Apa yang ingin kamu sampaikan pada kami? Kata Ling Yuntian sambil tersenyum. Murong Sue pun tersenyum sebentar lalu berkata, lapor Master Sekte Ling. Sebenarnya pelaku pencurian pedang ini bukanlah orang-orang dari Songso, tapi dia berasal dari keluarga Qian. Qian Fan dan rombongannya yang saat ini ditahan di penjara. Merekalah pelakunya. Ling Yuntian mengerutkan keningnya. Nona, apa yang kamu katakan? Sue katakan dengan jelas, desak Murong Li. Murong Sue tampak tenang lalu berkata, Qian Fan, manajer karavan dari keluarga Qian. Dia datang bersama gadis kecil, dan sebenarnya saya sudah pernah bertemu dengannya sebelumnya. Anak itu sebenarnya adalah iblis dengan nama Gu Yifan. Dia telah menyebabkan banyak kehidupan di Songso menemui ajal mereka. Apa? Gu Yifan? Orang-orang dari keluarga Sangguan pun terkejut dan berteriak. Nona Murong, apa kamu yakin kalau dia adalah Gu Yifan? Apa dia benar-benar ada di sini? Murong Sue perlahan mengangguk. Benar, iblis Gu Yifan itu ada di sini. Dia selalu membawa bencana kemanapun dia pergi. Sebelumnya kami juga pernah bertemu dengan rombongan ini. Lalu pengawal wanitanya kemudian menghadapi saudaraku. Dan kekuatannya setara dengan Raja Pedang. Selain itu, aku baru saja mengkonfirmasinya lagi. Jika Anda tidak yakin, maka Anda bisa bertanya pada adik Yan Apalagi sebenarnya dia sudah tahu semua ini sejak awal. Yan apa yang dikatakan Nona Murong itu apakah benar? Wei Xiong buru-buru menatap putrinya itu. Wajah King Yan bergetar dan dia hanya bisa mengangguk tanpa berani menunjukkan wajahnya. Oh sial, putriku yang bodoh. Kenapa kamu baru mengatakannya sekarang? Bukankah kamu tahu kalau ayah sedang mencari-cari keberadaan anak itu? Kata Wei Xiong yang kemudian bergegas meninggalkan aula itu. Tunggu aku bajingan, kau berani menyegel pedang suciku. Sekarang kau harus bersiap membayar semuanya, teriak Wei Xiong. Kita akan pindah ke ruang bawah tanah lagi. Di sana Sofan masih tampak begitu santai dan berkata, Saudara Wu, mari bertaruh denganku. Sebentar lagi, pasti patriark keluarga Sangguan akan segera datang ke tempat ini. Benarkah begitu? Bagaimana bisa kamu begitu yakin? Kata Wu Qingqiu sambil sedikit tertawa. Ya, jika aku benar, kamu harus melakukan sesuatu untukku. Oke, selama itu tidak melanggar Taoismeku, maka aku akan melakukannya, jawab Bu Qingqiu sambil mengangkat bahunya. Boom. Di saat itu, tiba-tiba Sangguan Wei Xiong melompat ke depan mereka dan berteriak, Gu Yifan, kau bajingan. Lihat saja, hari ini aku akan membunuhmu. Oh Patriark Sangguan,
kenapa kamu begitu marah hari ini?" kata Sofan sambil sedikit cemberut. Feixiong tampak kesal dan berkata, "Bocah bau, jangan pura-pura bingung. Bagaimana bisa kau masih berani bertanya padaku?" Loh, kenapa Patriark Sangguan begitu marah padaku? Bukankah kita sebelumnya sudah menyelesaikan kontrak kerjasama kita dengan baik? Kerjasama dengkulmu, kau hanya menipuku, bentak Feixiong. Di samping Wu Qingqiu yang melihat ini tidak bisa menahan tawanya. Sudah sangat sering dia melihat Sofan mempermainkan orang yang jauh lebih kuat darinya. Dan kali ini pun benar-benar menjadi hiburan saat melihat seorang patriark dari sebuah keluarga terhormat benar-benar kehilangan kesabarannya karena Sofan. Lalu setelahnya Sofan berkata dengan santai, "Patriark Sangguan harap tenang. Saat ini aku adalah tahanan dari sekte Haiming. Keselamatanku juga dilindungi oleh penghalang ini. Bahkan setiap serangan dari ahli di ranah Guiyuan tidak akan memberikan pengaruh apapun padaku. Jika Anda memang ingin menghajarku, maka setidaknya Anda harus menemui Master Sekte Ling untuk membebaskanku terlebih dahulu. Atau Anda ingin menghancurkan sel ini? Aku rasa itu tidak terlalu baik untuk reputasi Anda. Apalagi Anda adalah sebagai kepala keluarga nomor 1 di Dongso." "Gu Yifan, kau berpikir bahwa penjara ini adalah penginapan untukmu? Apa kau lupa akan posisimu? Sekarang kau di penjara. Kau tidak punya kebebasan. Jadi, bagaimana bisa kau bersikap begitu angkuh?" Sofan tersenyum penuh dengan ejekan. Lalu dia berkata, "Dimanapun aku berada, semuanya ada di bawah kendaliku, dan aku adalah tuannya. Sama seperti sekarang, bahkan jika kalian mengatakan kalau kalian menahanku, tapi menurutku saat ini bukan aku yang tertahan. Setidaknya, kamu harus mengaca pada dirimu sendiri. Bahkan jika kamu bebas di luar kali ini, tapi kamu bahkan tidak bisa melakukan apapun padaku. Sedangkan aku di sini bebas melakukan apapun yang ku mau. Aku juga bersama dengan istriku yang cantik. Bahkan jika Patriark sekarang marah dan ingin melampiaskannya padaku, kamu masih terhalang oleh penghalang ini. Jadi pada akhirnya, siapa di antara kita yang sebenarnya sedang dipenjara?" Sofan kemudian tertawa terbahak-bahak sambil membelai rambut Juju. Sudut mulut Sangguan Feixiong berkedut. Dia benar-benar merasa dipermainkan lagi oleh Sofan. Kemarahannya terus memuncak, tapi dia tidak bisa melakukan apapun. Jadi pada akhirnya dia menyerah dan kemudian berkata, "Gu Yifan, jangan pura-pura bodoh di depanku. Kau pasti tahu alasan kenapa aku sangat marah saat ini. Semuanya karena pedang suci kami. Kesepakatan kita adalah bekerja sama, dan kau akan mengembalikan pedang suci itu pada kami." "Ya, dan bukankah aku sudah mengembalikannya?" "Itu memang benar, tapi apa yang kau kembalikan itu tidak lebih dari sepotong besi tua. Kau sendiri yang telah menyegel roh dari pedang itu, dan kami tidak bisa melepaskannya. Jika kami tetap tidak bisa melepaskannya, maka kami tidak akan bisa melawan Master Pedang tak terkalahkan. Bukankah kau seperti sedang mempermainkanku jika seperti ini?" Sofan mengangkat alisnya dan berkata, "Sebelumnya aku sedang terburu-buru karena harus menyelamatkan putraku. Aku sampai lupa membentuk segel itu.
Tapi kau berhasil mendapatkannya. Jadi bukankah kamu seharusnya berterima kasih padaku? Terima kasih pantatmu. Pedangku kini berubah menjadi besi tua. Lantas apa alasan sampai aku harus berterima kasih padamu? Karena itu, hari ini kau harus membuka segelnya. Jika tidak, maka jangan salahkan aku jika sampai bertindak kasar. Boom. Sebelum Fei Xiong menyelesaikan kata-katanya, sekelompok orang kembali datang ke penjara bawah tanah itu. Semuanya kini melihat ke arah sangguan Fei Xiong. Lalu Sofan sambil tertawa berkata, Patriark Sangguan, jujur saja, untuk mengelabui Sangguan Fei Yun, aku harus menyegel pedang itu. Tapi karena putraku terluka, aku buru-buru dan melupakan tentang segelnya. Maka menjadi bagianku nanti untuk melepaskan segelnya. Benarkah? Sebenarnya orang tua ini tidak bermaksud apa-apa. Aku tahu bahwa kau hanya sedang terburu-buru untuk menyelamatkan nyawa putramu. Jadi selama kamu membuka segelnya, maka aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Namun Sofan tampak menyeringai lagi dan berkata, tapi sayang sekali, jika Patriark membawa pedang itu padaku kemarin, aku pasti akan langsung membukanya. Tapi kalau sekarang, Anda harus menunggu. Hei, apa maksudmu harus menunggu? Kata Fei Xiong. Lalu Sofan berkata dengan dingin, itu karena aku tidak punya kekuatan saat ini. Apalagi ada 3 pisau di sekitarku. Aku tidak bisa mengabaikan ketiganya begitu saja. Mata Fei Xiong bergetar, seolah dia mengerti akan sesuatu. Dia tahu bahwa sepertinya sulit untuk membuka segel itu sekarang. Dia hanya bisa menghela nafas sekarang, dan kemudian menggelengkan kepala. Kini rombongan Ling Yun Tian melihat ke arah Sofan, tapi mereka semua yang paling terkejut adalah kedua Supreme. Karena akhirnya mereka melihat Sofan yang masih hidup di depan mereka semua. Qian Fan, Steward Qian, Kui Fan, Artemis Gu, murid pertama si Sofan. Semua orang berseru bersamaan. Kini Ling Yun Tian tidak bisa menahan senyum aneh di wajahnya. Lalu dia berkata, Tuan, Anda telah menggunakan banyak nama. Jadi bagaimana orang tua ini harus memanggilmu sekarang? Sofan dengan acuh tak acuh berkata, Master Sekti Ling, tolong panggil saya dengan nama Sofan. Baiklah, kalau begitu Tuan Zuo. Jadi saya ingin tahu, apakah Tuan Zuo mau memberitahu secara rinci tentang tujuan Anda datang ke Beizhou kali ini? Sofan mengangguk, lalu dia berkata, kedatanganku kali ini bukan untuk Sekte Haiming, melainkan untuk pergi ke suatu tempat, ke sarang monster Laut Utara. Apa? Semua orang terkejut. Bahkan Ling Yun Tian dan Ouyang Ling Tian tampak tidak percaya. Monster Laut Utara? Untuk apa kamu mencari monster itu? Itu bukanlah urusan kalian. Kalian tidak perlu bertanya, jawab Sofan sambil tersenyum misterius. Ya, kami tidak tertarik dengan urusan pribadi Tuan, dan kami tidak akan ikut campur dalam urusan monster laut itu. Tapi,
Sekarang pedang suci menyegel surga kami telah dicuri, dan pelindung sekte kami pun dihancurkan. Aku tidak tahu bagaimana menanyakan ini, tapi apakah semua ini berhubungan dengan Anda? Ya, jawab Sofan. Kenapa? Wajah Ling Yuntian seketika menjadi masam dan menatap Sofan dengan tajam. Pedang suci adalah harta paling berharga milik sekte kami. Jika pedang itu hilang, ada banyak sekali nyawa yang akan terbunuh. Kami tidak menyebabkan kesulitan untuk Tuan, tapi kenapa Anda melakukan semua ini pada kami? Karena dia adalah iblis. Dia bahkan tidak peduli pada kehidupan orang lain, kata Murongzue memotong. Insiden di Zhongzhou adalah bukti terbaik. Ada begitu banyak orang yang kehilangan nyawa karena dia. Mereka semua bahkan tidak menyentuh orang ini, tapi mereka semua mati dalam satu malam. Anak ini adalah iblis dan bencana bagi dunia. Sayangnya orang-orang di sana tidak langsung setuju dengan pernyataan Murongzue, kecuali Master Sekte Bu yang langsung berseru. Seperti yang Nona Murong katakan, anak ini tidak boleh dibiarkan. Dia sendiri adalah malapetaka, dan dia sudah mengakui bahwa dia adalah otak dari pencurian ini. Jadi, kita harus segera memberikan hukuman mati padanya. Master Sekte Bu, sudah berulang kali kukatakan bahwa tempat ini bukanlah sekte Haiyang. Jadi kamu tidak perlu khawatir akan kebijakan yang kubuat di sini, kata Ling Yuntian. Lalu dia kemudian berbalik lagi dan menatap Sofan. Tuan Suo, Anda masih belum menjawab kenapa Anda mengambil pedang suci kami. Sofan menyeringai lalu berkata, Master Sekte Ling adalah orang yang cerdas. Jadi apakah Anda masih harus menanyakan hal sesederhana ini? Sudah kukatakan bahwa aku ingin pergi ke pesisir utara, tapi seluruh sekte Haiming menutup akses untuk pergi ke sana. Jadi bukankah wajar jika aku merusak penghalang itu supaya aku bisa pergi ke sana? Jadi Tuan Zhou mencuri pedang kami karena masalah sepele ini, kata Ouyang Lingtian. Masalah sepele? Sofan melihat Ouyang Lingtian dan kemudian tertawa. Ini mungkin masalah sepele di mata senior Ouyang, tapi ini adalah masalah besar bagiku. Untuk pergi ke Laut Utara, aku hanya punya jalan dengan menghancurkan penghalang ini. Bagiku siapapun yang berani menghalangi jalanku, maka harus kuratakan dengan tanah. Gila, kau sudah tidak waras. Bagaimana bisa kau mempertaruhkan keselamatan seluruh Beizhou hanya untuk masalah sesepele ini? Bahkan jika kamu ingin pergi ke Laut Utara, kau tinggal mengatakannya saja dan kami akan membiarkanmu pergi. Kenapa kamu harus mencuri pedang itu dan menyebabkan bencana yang begitu besar? Kata Ouyang Lingtian yang tampak tidak puas. Tapi Sofan meliriknya dan mencibir. Senior Ouyang berkata bahwa aku hanya harus mengatakannya dan kalian akan membiarkanku pergi. Kamu mengatakan seolah itu sangatlah mudah. Jika memang demikian, lantas kenapa Sekte Haiming harus membangun pertahanan tepat di mulut ke Laut Utara?
kalian membangun tempat ini untuk memonopoli seluruh sumber daya dari Laut Utara. Jadi bagaimana mungkin kalian akan membiarkanku lewat begitu saja meski aku sudah memintanya? Tubuh Ouyang Lingtian bergetar. Dia kehabisan kata-kata dan tidak bisa menjawab pertanyaan Sofan. Sofan menyeringai. Mungkin sekarang kalian mengatakan bahwa ini adalah hal yang sepele. Namun pada hari kerja, kalian tidak akan pernah membiarkanku lewat begitu saja. Jadi jangan salahkan aku jika mengambil jalan yang ekstrim. Salahkan diri kalian sendiri yang terlalu serakah hingga memaksaku melakukan semua ini. Ling Yuntian merenung sebentar dan kemudian berkata, memang benar bahwa jika Tuan Zuo ingin pergi ke Laut Utara, kami tidak akan menyetujuinya dengan mudah. Bahkan jika aku ada di posisi Tuan Zuo, mungkin aku akan melakukan hal yang sama. Master Sekte Ling, bagaimana Anda bisa mengatakan hal itu? Ini adalah masalah serius dan menyangkut keselamatan dari seluruh Beizhou. Anak ini terlalu egois dan melakukan apapun yang dia mau. Dia benar-benar tidak bisa dimaafkan lagi, kata Murong Zue. Mendengar ini, banyak orang di sana yang sepemikiran dan menganggukkan kepala. Tapi Sofan dengan santai melihat Murong Zue dan menggodanya. Nona Murong benar, tapi sayangnya sebagian besar dunia tidak seperti dirimu. Kau tidak bisa memutuskan hidup atau matiku, dan kau tidak bisa memaksakan keinginanmu. Jangan berpuas diri. Aku percaya bahwa Master Sekte Ling memahami kebenaran dan tahu bahwa kau adalah iblis yang sesungguhnya. Dia tidak akan mentolerir tindakanmu, bentak Murong Zue. Tapi Ling Yuntian sudah membuat keputusan. Nona Murong, kamu tidak perlu mengatakannya lagi. Orang tua ini telah mengambil keputusan. Ling Yuntian kembali menatap Sofan. Jadi aku ingin tahu, apakah penjaga wanitamu akan kembali lagi, Tuan Zuo? Ya, dia akan datang setelah beberapa hari, kata Sofan sambil tersenyum. Itu bagus. Kalau begitu, kita akan tunggu dalam beberapa hari lagi. Ketika dia kembali, orang tua ini akan melepaskanmu untuk pergi ke Laut Utara, kata Ling Yuntian sambil mengangguk dan mengepalkan tangannya. Setelah itu Ling Yuntian pun berbalik dan pergi. Lalu beberapa orang pun segera mengikutinya dari belakang. Murong Zue kini tampak terkejut dan tidak percaya dengan apa yang terjadi. Sangguan Fei Xiong masih ada di sana dan melihat Sofan. Jadi, kapan kamu akan membukakan segel pedangku? Sebelum aku pergi ke Laut Utara. Kalau begitu aku akan mengingatnya. Sebaiknya kamu tidak membuakannya lagi, atau orang tua ini tidak akan membiarkanmu lepas kali ini. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Sanggon Fei Xiong pun pergi dan meninggalkan tempat itu. Lalu kedua Supreme kini mendekat, dan wajah mereka tampak ragu-ragu. Sofan, kami senang melihatmu masih hidup. Kami benar-benar menyesal akan apa yang terjadi padamu waktu itu.
Saya tahu kesulitan dari kedua Supreme. Bagaimanapun, semua sudah berlalu dan sudah diurus. Selain itu, terima kasih untuk kedua Supreme yang telah merawat King Chen selama beberapa tahun terakhir. Saya benar-benar bersyukur. Meski saya belum pernah menginjakkan kaki di Akademi Shuanglong, tapi saya tahu kalian sudah melakukan yang terbaik, kata Sofan sambil mengangguk sedikit. Kedua Supreme pun akhirnya mengangguk dan merasa lega. Lalu akhirnya mereka berdua pun meninggalkan tempat itu. Sekarang para orang tua telah pergi, dan yang tinggal di sana hanya Sofan dan kelompoknya, Wu Qingqiu, King Yan, Murong Li, dan Murong Sui. Setelah itu Murong Sui tampak tidak percaya dengan apa yang dia lihat dan berkata pada kakaknya, "Kak, apa yang sebenarnya terjadi? Sekte ini dalam keadaan genting, tapi kenapa Master Sekte Ling bersikap begitu lunak terhadap iblis ini?" Sui-er, bagaimanapun Master Sekte Ling adalah Master Sekte. Dia memiliki perhitungannya sendiri, jawab Murong Li sambil menghela nafas. Tapi Murong Sui masih tidak puas. Jika memang Master Sekte Ling sudah mengurus semuanya secara keseluruhan, lalu harusnya dia tahu bahwa anak ini adalah biang bencana. Jadi bagaimana bisa dia meninggalkan anak ini begitu saja? Aku memang iblis besar, dan jika aku hidup, maka akan ada lebih banyak orang yang tersakiti. Tapi Nona Murong, karena kau berada di jalur kebenaran, kau bahkan tidak bisa melihat apa yang dilihat oleh Master Sekte Ling. Kemanapun aku pergi, aku masih memiliki putra dan cucu iblis yang tidak akan pernah membiarkanmu menyentuhku, walaupun itu hanya sehelai rambut, kata Sofan sambil tertawa. Apa maksudmu? Maksudku, meski aku telah melukai banyak orang, tapi Ling Yuntian, Ouyang Lingtian, termasuk kedua Supreme, semuanya adalah putra dan cucu iblisku. Meski mereka tidak mau mengakuinya, tapi mereka tidak akan membiarkanku disentuh olehmu. Mendengar itu kelopak mata Murong Sui bergetar, dan dia masih tampak bingung. Tapi Sofan menyeringai dan melanjutkan, "Apa kamu pikir hanya kamu yang tahu kalau aku ini berbahaya? Mereka semua juga tahu bahwa aku berbahaya. Dan jika aku keluar, maka aku akan membunuh lebih banyak makhluk hidup di masa depan. Tapi sayangnya mereka tidak ada yang berani membunuhku, karena aku memegang 3 pisau di lengan tanganku. Jika mereka ingin membunuhku, maka ketiga pisau itu akan keluar dan menarik busur yang sama." 3 pisau? Benar, pisau pertama adalah keluarga Sangguan yang bergantung padaku untuk membuka segel pedang mereka. Pisau kedua adalah pedang suci penyegel surga yang masih ada di bawah tangan bawahanku. Dan yang ketiga adalah Gunung Tianmu. Sejak kejadian 5 tahun lalu, si Shou tidak akan berani memprovokasi orang-orang yang berasal dari murid Gunung Tianmu. Karena itu mereka juga tidak akan berani mengambil tindakan padaku. Sofan kemudian menyeringai, "Ling Yuntian,
tidak peduli pada orang mati. Mereka hanya peduli kalau aku akan mengembalikan pedang suci itu pada mereka. Mereka tidak peduli berapa banyak orang yang akan mati. Mereka hanya peduli pada status mereka sebagai yang terkuat. Sekarang kau sudah tahu posisiku, dan bahkan jika aku adalah tahanan, tapi akulah yang mengendalikan setiap nasib dan tindakan mereka. Boom! Ledakan keras terdengar setelah Sofan selesai mengatakan semua itu. Lalu keempat orang tua muncul di sudut tempat itu, dan mereka berkata, "Atas perintah Master Sekte, mulai hari ini kami berempat akan mengurus kelompok Sofan." Murongzui menatap keempat orang tua itu dan berkata, "Master Sekte Ling mengirimkan keempat tetua untuk menjaga anak ini. Apakah Master Sekte takut kalau penjaga wanita itu akan kembali dan menyelamatkan mereka?" Tapi Sofan mencibir, "Nona Murong, sepertinya salah paham akan sesuatu. Tujuan keempat orang tua ini datang bukan untuk mengawasiku. Karena jika aku ingin pergi, maka sudah sejak lama aku sudah pergi. Selain itu, Ling Yuntian juga tahu bahwa tujuanku kali ini adalah pergi ke Laut Utara. Jadi secara alami, dia tidak akan menempatkan orang hanya untuk mengawasiku. Karena tidak masuk akal mengawasi orang yang bahkan tidak berniat untuk pergi." Kelopak mata Murongzui melebar dan tinjunya terkepal erat. Murongli kemudian mendekati adiknya dan berkata, "Suer, ayo pergi. Saat ini Master Sekte Ling memiliki gambaran yang jauh lebih besar." "Gambaran yang lebih besar apa?" "Keempat senior, bisakah Anda menjelaskan niat dari Master Sekte Ling padaku?" Keempat orang tua itu merenung sejenak lalu berkata, "Nona Murong, Master Sekte meminta kami memang untuk menjaga tempat ini, tapi bukan untuk mencegah Sofan melarikan diri. Kami di sini hanya untuk berjaga-jaga jika ada sesuatu yang tidak diinginkan." "Lalu apa lagi?" kata Murongzui yang tampak tidak senang. Tapi di saat itu Sofan tertawa. "Nona Murong, pertanyaanmu terlalu sulit untuk para senior. Jika kamu memaksanya, maka itu hanya akan mencoreng wajahmu sendiri. Seharusnya kamu sadar bahwa keempat tetua datang bukan untuk mengawasiku, tapi untuk melindungiku. Ling Yuntian tidak ingin ada orang luar yang tiba-tiba datang dan mengancam nyawaku. Lagi pula aku adalah kunci kembalinya pedang suci mereka. Jadi sudah sangat jelas jika Ling Yuntian mengutus orang untuk menjagaku." Mendengar itu, bibir Murongzui mengatup erat. Dia menatap Sofan dengan penuh kemarahan. Tapi keempat tetua pun bahkan tidak bicara sedikit pun, seolah mereka menyetujui perkataan dari Sofan. Akhirnya Murongzui menjadi kesal dan pergi meninggalkan tempat itu. Lalu Murongli memberi hormat pada para tetua dan mengikuti adiknya. Sampai akhirnya di sana hanya tersisa 4 tetua agung, Sofan, Qingyan, dan Wu Qingqiu. "Ini adalah kali pertama aku melihat Kak Sui begitu marah," kata Qingyan sambil melihat ke arah Murongzui yang sudah menghilang di kejauhan. Tampak juga kesedihan muncul di mata Qingyan. Mendengar itu, Wu Qingqiu pun mengangguk. "Iya,
Awalnya aku berpikir bahwa melenyapkan iblis adalah sebuah prestasi untuk menyelamatkan dunia. Tapi ketika aku menoleh ke belakang, ternyata ada banyak orang yang melakukan tindakan serupa. Pengkhianatan, kejahatan, dan lainnya. Kini aku mulai khawatir pada suasana hati Nona Murong. Dia mungkin bukan hanya marah, tetapi lebih menakutkan daripada semua itu. Ya, jalan kebenaran memang adalah jalan tersulit untuk diarungi. Dia kini berjalan di jalur kesepian dan dingin, dan perlahan dia akan kehilangan arahnya, kata Sofan sambil mencibir. King Yan melototi Sofan dan berkata, "Kamu juga salah. Kenapa kamu tidak mau berdamai dengan Kak Sue? Kenapa kamu justru terus memprovokasi dia dan membuat dia marah?" Aku tidak memprovokasi dia, tetapi dia sendiri yang memilih jalan yang kesepian, jalan yang sendirian, kata Sofan sambil melambaikan tangannya. Lalu dia berkata lagi, hati manusia dipenuhi dengan hasrat, dan selalu ada iblis di balik semua itu. Karenanya menjadi kultivator di jalan kebenaran itu sangatlah sulit. Mereka berusaha menyingkirkan iblis di dalam hatinya dengan melenyapkan iblis di sepanjang jalan yang mereka temui. Tapi selama itu, dia akan menanggung kesepian dan pengkhianatan. Itu sangat sulit dan tidak banyak orang yang bisa mencapai puncak di jalan kebenaran. Bagi mereka, di jalan kebenaran akan sangat sulit untuk mencapai pencerahan. Entah kamu mengikuti arus atau menghancurkan jalanmu sendiri, atau ada iblis yang akan membuatmu menyimpang. Pada akhirnya jalan kebenaran tetap sulit untuk diarungi. Merasakan kebenaran dunia adalah jalan untuk mencapai pencerahan Dao yang terdalam. Oleh karena itu saudaraku, kamu juga adalah kultivator di jalan kebenaran. Suasana hatimu sekarang memang baik. Kamu tidak ada di bawah, dan karena kamu adalah temanku, maka aku akan memberikan saran dan pengalaman di dunia. Jika kamu ingin mencapai kebenaran, maka kembalilah ke gunung dan bermeditasilah. Jangan ikut campur dalam urusan dunia, karena itu tidak cocok dengan jalan kebenaran yang murni. Mendengar itu, Wu Qingyu segera mengepalkan tangannya dan berkata, "Terima kasih saudara Zuo atas sarannya. Saya benar-benar mendapatkan pengetahuan baru." "Kami juga berterima kasih. Karena Anda, kami mendapatkan pencerahan," kata keempat tetua agung yang segera membungkuk ke arah Sofan. Sofan mengangkat tangannya dan berkata, "Aku tidak mengajari kalian. Aku hanya memberi nasihat pada saudaraku." Tapi keempat orang tua itu tersenyum dan tidak menjawabnya. Lalu kemudian mereka duduk di dekat pintu masuk dan mulai memejamkan mata untuk berkultivasi. Ketika Wu Qingyu dan King Yan melihat ini, mereka pun tersenyum lalu memandang Sofan dengan penuh rasa hormat. Mereka tahu bahwa pelajaran yang diberikan Sofan kali ini sangatlah baik. Lantaran keempat tetua agung pun sampai membungkukkan badan dan menunjukkan rasa terima kasih. Di sisi lain, Master Sekti Ling, apa Anda benar-benar percaya pada ucapan anak itu kalau dia akan mengembalikan pedang suci menyegel surga? Tanya Master Sekte Bu. Bahkan, jika dia benar-benar mengembalikan pedang itu dalam beberapa hari, tapi selama itu berapa banyak orang yang akan mati karena bencana ini? Apa kita akan membiarkan anak itu bersikap semaunya sendiri?
Ling Yuntian pun tampak menghela nafas dan berkata, "Master Sekte Bu, sekarang aku tahu kenapa Sekte Haiyang tiba-tiba memprovokasi pedang Leng Yu. Tampaknya itu bukan hanya masalah dari bawahanmu saja." Master Sekte Ling, apa maksud Anda? Anak itu licik dan telah membawa bencana untuk Sekte Haiyang kami. Lantas apa hubungannya itu denganku? Ling Yuntian melambaikan tangannya dan berkata, "Sebagai Master Sekte, Anda seharusnya fokus pada situasi secara menyeluruh. Aku harus akui bahwa Sofan adalah anak yang sangat licik dan pandai dalam strategi pikiran. Tapi kita tidak boleh menyentuhnya, karena dia memiliki kartu as yang bisa mengancam keutuhan kita. Jika kita bertindak gegabah, maka semuanya akan hancur dan aliansi keempat wilayah akan musnah. Apa kamu siap menanggung semua itu jika sampai terjadi?" Master Sekte Bu terdiam dan tidak berani bicara. Lalu Master Sekte Ling menghela nafas dan berkata, "Sofan memiliki kata-kata yang keras dan lembut, sehingga kita tidak bisa bertindak. Dia tidak hanya bisa memegang pedang suci menyegel surga, tapi dia memiliki kartu as yang bisa mengendalikan Shiso dan Dongso di saat yang bersamaan. Anak itu terlibat dengan ketiga wilayah secara keseluruhan. Oleh karena itu, ketiga wilayah tidak akan berani menyentuhnya. Hanya Wurongzui dari Nanzhou yang tidak tahu akan hal itu dan terus mengejarnya. Bahkan jika sekarang kultivasi anak itu dikunci, tapi kita bahkan tidak bisa mengerahkan sehelai rambut pun darinya." Master Sekte Bu tampak terkejut. Itu artinya anak ini sangat menakutkan. Bahkan di tengah ketidakmampuannya, dia telah mengikat semua tangan dan kaki kita sampai tidak bisa bergerak. Ya, itu benar. Shiso memang memiliki bakat yang luar biasa. Walaupun sayangnya, dia bukan lagi dari Shiso. Sayang sekali, kata Master Sekte Ling sambil melihat ke arah kedua Supreme. Tidak lama setelah itu, Wurongzui keluar dari penjara bawah tanah dan langsung pergi begitu saja tanpa memberi hormat. Wurongli kemudian berjalan keluar dan hanya bisa menghela nafas. Ling Yuntian segera membungkukkan badannya dan meminta maaf. "Patriark Murong, maafkan saya telah menyinggung Anda kali ini. Tapi pedang suci penyegel surga adalah harta terpenting bagi kami. Jadi kami tidak boleh sampai kehilangan pedang itu." "Aku mengerti Master Sekte Ling. Anda tidak perlu bersikap terlalu sopan. Lagi pula emosi adik perempuanku secara alami memang sulit untuk dikendalikan," kata Wurongli sambil mengepalkan tangannya. Ling Yuntian pun akhirnya merasa lega dan kemudian berkata, "Patriark Murong benar-benar berpikiran luas. Nanti setelah semua selesai, saya akan datang secara pribadi dan meminta maaf pada Nona Murong." "Lapor!" Di saat itu tiba-tiba seorang murid datang dengan wajah ketakutan. Dia buru-buru menyerahkan slip giok dan berkata, "Lapor Master Sekte, garis depan sekarang dalam keadaan darurat. Pasukan dari Kekaisaran Bintang Pedang yang dipimpin oleh Raja Pedang Pembunuh Naga dan Gingseng mulai melakukan invasi mereka ke barisan depan wilayah Beishu." "Apa?" Semua orang tampak terkejut dan tubuh mereka tidak bisa berhenti bergetar. Akhirnya kuku besi dari kekaisaran telah diarahkan ke mereka. Dan apa yang akan terjadi nanti? Mari jumpa lagi di next video. See you dan bye.